YouTuber Nusantara. Iya. Gri, Ugroseno dong, Gri. Banyak banget yang minta bahas Ugroseno, banyak banget yang nanyain Ugroseno loh. Emang gua temennya Ugroseno. Gri, siapa sih Ugroseno? Masa nggak tahu mantan Wakapolri itu bintang 3. Itu mau tahu apa gitu ya latar belakangnya, apa masa lalunya, yaitu kan privasi orang. Lu. Emang gua Roy Suryo ya yang usil, yang tengil, mengusik-ngusik privasi orang? Ya enggak lah. Enggak, Gri, yang ada di tataran ruang publik aja. Enggak juga, kita juga pengen tahu privasi orang. Oh, itu maksudnya. Kenapa sih pada nanyain Ugroseno? Banyak banget yang nanyain dan minta dibahas, minta dikulik sesungguhnya siapa sih orang ini. Ya, karena memang beberapa pernyataan yang kontroversi, termasuk ini. Perbuatan yang diduga, yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi. Karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Iya. Oh, enak Paul. Penyidik setengah mati bekerja. Ya, harusnya udah dibebaskan katanya, dibatalkan katanya, udah dicabut katanya. Oh, pantes masyarakat pada nanyain siapa sih Ugroseno. Ya, ternyata pernyataannya ya begini. Ya wajar-wajar saja, teman-teman, saya sampaikan ya. Orang yang sedang berperkara, orang yang sedang menghadapi kasus hukum, orang yang di lingkaran tersangka, orang-orang yang ngebelain tersangka, itu sudah biasa kalau omongannya seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi yang penting kan nanti sidang, vonis langsung 12 tahun. Ya enggak, Gri. Kok omongannya mantan Wakapolri kok ya tidak membuat tenang di tengah masyarakat. Ya, kok tidak mengeluarkan pernyataan yang bikin adem ayem masyarakat. Kok yang tidak membuat objektif pendapatnya. Kok miring-miring gitu loh maksudnya. Ya, jangankan ini. Masalah kemarin diminta kesaksiannya dalam sidang aja, dia bilang, ya, pernahkah saudara ketemu Jokowi? Saya pernah ketemu Jokowi. Mukanya Jokowi itu pada saat saya ketemu berbeda dengan foto yang di ijazah katanya. Langsung ada yang japri saya, Gri, itu kacamatanya Ugroseno diganti aja, Gri, pakai kacamata Nako. Pakai kaca Nako, apa kaca apa gitu ya. Masa foto orang yang sekarang atau beberapa tahun yang lalu dibandingkan foto yang udah puluhan tahun yang lalu, yang ada di dalam ijazah, suruh sama gitu. Aduh, pertanyaannya, Ugroseno, foto lu beda apa sama? Sekarang kan kamu berkacamata, mungkin dulu enggak. Sama apa beda? Loh kok ya aneh, ya itulah itu, Gri. Makanya gua nanya, siapa sih Ugroseno ini? Ugroseno itu, kalau sejarahnya orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi, para pembenci Pak Jokowi ini kan orang-orang yang pernah berinteraksi dalam jabatannya dulu dengan Pak Jokowi. Tapi sebenarnya bagi Ugroseno itu enggak. Karena apa? Ugroseno itu pensiun tanggal 5 Maret 2014. Sementara Pak Jokowi dilantik menjadi presiden itu baru tanggal 20 Oktober 2014. Jadi terpaut beda 7 bulan. 7 bulan ya setelah Ugroseno pensiun, Pak Jokowi baru dilantik. Oh gitu, Gri. Nah terus kok miring-miring kepada Pak Jokowi begitu? Apa sejarahnya? Analisa saya adalah, ya sebenarnya ini secara pekerjaan tidak pernah terkait, tidak pernah berurusan.
Pun demikian, Pak Jokowi juga belum pernah rapat dalam satu kabinet dengan Ugroseno, karena Ugroseno sudah tidak menjabat apa-apa. Pun demikian, Pak Jokowi juga tidak lagi menginstruksikan apapun tentang pekerjaan ke Ugroseno, dan Ugroseno demikian sebaliknya sudah tidak lagi ada urusan yang harus melapor ke Presiden kala itu, Joko Widodo. Terus, Gri, ya emboh. Kok miring-miring begitu, Gri? Ya nggak tahu. Makanya belakangan kan tiba-tiba muncul sok tahu gitu ya. Bahkan foto ijazah beda dengan wajah asli Jokowi pada saat saya pernah ketemu waktu itu, katanya. Kemudian ini juga yang menjadi banyak pertanyaan, kok miring-miring begini. Padahal mantan Wakapolri, apa dia punya akses ke UGM? Apa dia pernah berhubungan dengan rektor UGM sehingga mendapatkan informasi yang berbeda dengan yang Pak Jokowi punya ijazahnya? Atau apa? Enggak juga. Ugroseno itu juga enggak mengakses ke UGM tentang ijazah asli Pak Jokowi. Dugaan saya, Ugroseno hanya membaca dan scroll-scroll medsos. Mungkin ini imajiner saya yang di scroll itu mau cari yang lain gitu ya. Begitu ada ijazah palsu, wah ini nih, gue ikut bisa bonceng di kasus ijazah palsu, ini ikut ribut-ribut, ini biar top ini. Itu imajiner gue. Nah, kemudian analisanya adalah sekira Januari 2015, beberapa bulan setelah Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Jokowi mengusulkan atau mengajukan calon Kapolri tunggal ke DPR RI. Siapa, Gri, yang dicalonkan waktu itu, Gri? BG. Oh, Budi Gunawan. Iya. Tapi pada saat proses pencalonan tunggal inilah yang diajukan oleh Jokowi, Ugroseno menolak mentah-mentah, menentang tentang pencalonan ini. Kenapa, Gri? Kok gua nggak dicalonin juga? Itu batin gue. Walaupun BG ini waktu itu masih PDIP, Pak Jokowi, diduga ada intervensi dari dalam tentang calon tunggal Budi Gunawan sebagai Kapolri waktu itu. Tahu dong siapa BG? Tahu dong kenapa Pak Jokowi hanya mengajukan tunggal? Ya mungkin belum berani melawan Ibu Suri. Oke, kita nggak usah bahas BG-nya ya. Ya, kita nggak usah bahas Budi Gunawannya. Kita lanjut pembahasannya tentang Ugroseno. Karena pada saat pencalonan BG kala itu banyak juga kontroversi. Quote and quote, Jokowi juga sebenarnya masuk jebakan ya, antara Pak Jokowi sendiri secara pribadi kurang setuju BG menjadi calon Kapolri, tapi apa boleh dikata Pak Jokowi kala itu belum berani menolak sama emak-emak. Akhirnya diajuin, dilemparlah ke DPR supaya bolanya ada di DPR. Nggak taunya DPR-nya langsung menerima, berharap DPR-nya yang menolak gitu ya. Langsung menerima. Nggak berapa lama berselang, BG menjadi tersangka KPK. Pada saat itu Ugroseno juga mendesak supaya BG mengundurkan diri pada tahap pencalonan Kapolri. Namun BG menang pada tahap rapid, kasusnya langsung di SP3. Nah, pada saat peristiwa hiruk-pikuk tentang perselisihan KPK dengan Polri, itulah kemudian Presiden Joko Widodo membentuk tim 7. Siapa aja, Gri? Tim 7 ini gunanya untuk melerai atau meredam atau menyelesaikan kasus hiruk-pikuk atau perselisihan antara KPK dengan Polri ketika itu. Salah satu dari 7 nama dalam tim 7 itu adalah Ugroseno. Oh, berarti dapat jabatan, Gri. Ya, nggak tahu. Kalau tim 7 kan sifatnya cuma ad hoc. Cuma beberapa bulan atau beberapa tahun khusus untuk menyelesaikan perkara itu. Udah selesai, ya udah dibubarkan. Hasilnya, Gri,
Ya, tugasnya selesai. Tugas tim 7 kan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Apa langkah-langkah yang harus diambil oleh Presiden untuk menyelesaikan perselisihan antara KPK dengan Polri. Udah selesai. Terus Ugroseno jadi apa, Gri? Nggak jadi apa-apa. Mungkin itulah yang kemudian, ini dugaan, membuat Ugroseno rada... Gua nggak dapet apa-apa. Itu imajiner gue. Ya, yang faktanya nggak kayak gitulah. Karena apa? Budi Gunawan tetap mendapatkan jabatan kepala BIN 2 kali. Ya. Ini yang Deretan Jenderal kala itu. Badrudin Haiti yang waktu itu sudah pensiun malah menjadi Kapolri. Kemudian Tito Karnavian, ini adalah juniornya Ugroseno, jadi Kapolri. Kemudian berlanjut menjadi Mendagri 2 kali. Kemudian Budi Waseso, mereka menjadi Kabulok. Kemudian Ugroseno jadi apa, Gri? Ugroseno ini nih termasuk senior dibanding nama-nama tadi yang saya sebutkan. Itu adalah juniornya Ugroseno, tapi rata-rata mereka mendapat jabatan yang diberikan oleh Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden. Ugroseno, Gri. Itulah Ugroseno nggak dapat apa-apa. Ugroseno yang merasa senior dibandingkan teman-teman yang lainnya tadi malah tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ya ini juga yang membuat Ugroseno gua nggak dapat apa-apa. Itu imajiner gue. Tapi sih dia bilang saya mau jadi presiden security setelah pensiun nanti. Kan pernah ngomong begitu waktu itu. Makanya omongan itu bagian dari doa. Lu ngomong apa, ya itu yang akan terwujud. Coba kalau lu dulu ngomong, gua harus jadi Kapolri, jadi kali. Ya udah, akhirnya sekarang tidak jadi apa-apa. Gri sembarangan, nggak jadi apa-apa. Dia udah mendapat jabatan sekarang, Gri. Apa? Ya, menjadi saksi ahlinya Roy Suryo. Ya. Loh, itu jabatan strategis, Gri. Itu mentereng, Gri. Jangan sembarangan lu. Jabatan itu tuh keren banget itu, Gri. Nggak semua orang bisa jadi saksi ahlinya Roy Suryo. Ya, hanya kelompok-kelompok orang-orang yang dalam riwayat hidupnya itu kecewa dengan Jokowi. Hanya mereka-mereka itulah yang bisa menduduki jabatan strategis bergabung dengan Roy Suryo. Ini jabatan elit menjadi saksi ahli Roy Suryo CS tentang tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi. Keren kan? Kenapa strategis? Strategis untuk melawan Jokowi, strategis untuk menghancurkan Jokowi, strategis untuk menghina, mencaci maki, memfitnah Jokowi, dan strategis untuk menghancurkan Jokowi. Coba mau lewat kendaraan mana? Kalau nggak kendaraannya Roy Suryo. Cerdas analisa Agri mah. Ya itulah faktanya. Hari ini Ugroseno cukup mentereng mendapatkan posisi jabatan sebagai saksi ahlinya Roy Suryo. Karena setelah Ugroseno pensiun, namanya tenggelam, wajahnya tidak pernah disorot kamera. Dengan menduduki jabatan yang strategis inilah sekarang namanya mencuat dan mukanya di mana-mana terus disorot oleh kamera. Itu kan yang dikehendaki. Makanya gua bilang strategis. Coba kalau kalian dompleng ke kasus lain atau ikut ke kelompok-kelompok lain, nggak bakalan kesorot. Dengan mendompleng Roy Suryo langsung kesorot.
langsung tampil di layar televisi terus-terusan. Kan luar biasa kan? Ini kan yang dimau. Kri, kok bisa dapat aja lo, Kri? Loh, ini kan apa ya? Logika-logika yang aduh, apa? Sulit dibantah dan gampang gitu ya. Ditebaknya itu gampang banget. Berarti Ugroseno sukses dong, Kri. Sukses lah. Coba kalau nggak ikut bergabung dengan Roy Suryo. Saya apa kenal Ugroseno? Kenal pada saat itu menjadi Wakapolri. Setelah pensiun habis dia. Nggak muncul-muncul lagi. Siapa juga yang kenal? Padahal deretan para mantan jenderal yang lain ya masih bersinar walaupun sudah pensiun. Ugroseno bersinar kan, Kri? Jadi saksi ahlinya Roy Suryo. Dan wajah ini akan terus disorot oleh kamera sampai persidangan atau sampai kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi selesai dan vonis hakim. Itu pun nanti masih ngejar-ngejar kamera atau sebaliknya kamera yang ngejar dia. Diminta statementnya sebagai mantan Wakapolri tentang vonis hakim misalnya. Udah sampai kepikir ke sana ya, Kri ya? Luar biasa. Oke ya, jadi kita sekarang tahu siapa Ugroseno. Lahir Februari 56, 1956. Udah nanti kemana-mana lah. Siapa lagi yang mau nanya tentang Ugroseno? Nanti kita pindah ke tokoh-tokoh lainnya ya, yang perlu teman-teman pengen ketahui. Tuliskan di kolom komentar. Kira-kira siapa yang pengen Anda kulik riwayatnya. Dan jangan lupa setiap kali komentar, tolong dong cantumin dari kota mana, supaya kita bisa mengukur jangkauan penggemar saya ini sampai di mana atau tersebar di kota mana aja. Tolong ya, please ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Enjoy bersama jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.